Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang penuh kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih dan puji syukur atas segala berkat yang sudah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Tuhan telah memberi kami kesehatan pada masing-masing kami sehingga kami boleh berkumpul pada sore ini untuk mempelajari sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami masing-masing sehingga kami boleh mengerti akan firman yang akan kami pelajari. Kiranya Tuhan mengurapi Bapak Yobuguan yang akan membawakan firman ini. Biarlah Pak Yobuguan bisa membawakan firman ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengampunkan segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dipersilakan Bapak Yobuguan untuk membawakan. Baik. Terima kasih saudara sekalian atas kesediaan saudara meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan ya. Kita dalam seri mempelajari khotbah di atas bukit. Kita ingat Yesus berkata, berbahagialah atau beruntunglah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ya, saya sangat bersyukur bahwa saudara rindu, haus untuk mengetahui lebih banyak kebenaran. Dan Alkitab menyebut orang yang mengenal firman Tuhan, suka akan firman Tuhan sebagai orang yang beruntung ya. Doa saya semoga kita adalah orang-orang yang beruntung ya, diberkati oleh Tuhan karena mengenal firman Tuhan. Dan mengenal itu artinya belajar ya. Jadi puji Tuhan, kita sekarang mau belajar bersama. Nah, pelajaran kita malam ini adalah lanjutan dari khotbah Yesus di atas bukit, dan hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menjelaskan hukum ke-6, jangan membunuh ya. Dan apa makna yang lebih dalam dari jangan membunuh. Nah, izinkan saya untuk share screen. Oh iya, saya tolong dijadikan host untuk bisa share screen. Oke. Oh iya, tadi beberapa saudara tidak bisa hadir, minta didoakan. Mari jangan lupa kita doakan mereka. Ya, yang sedang sakit, ada beberapa yang sedang dalam pergumulan beban hidup yang berat ya. Jangan lupa, bila mana saudara, saya tidak sebutkan namanya, bila mana saudara ingat saudara-saudara kita yang sedang dalam pergumulan ini, sebutkan dalam hati saudara ya, untuk menguatkan mereka. Baik, saya akan share screen, dan saya akan gunakan seperti biasa, mudah-mudahan 30 menit ya, untuk membahas firman Tuhan ini. Baik, oke. Inilah pelajaran kita, Yesus menjelaskan hukum ke-6 ya. Nah, outline pelajaran kita, saudara bisa ikuti sambil juga mencatat dan kumpulkan pertanyaan atau tambahan komentar yang saudara rasa penting untuk kita diskusikan nanti. Pertama, saya akan bahas latar belakang kenapa Yesus menyinggung hukum ke-6, ke-7, dan seterusnya ya. Dan yang kedua, kita akan belajar makna eksplisit dan implisit dari hukum Taurat. Yang ketiga, arti yang lebih dalam hukum ke-6, yaitu jangan membunuh. Dan yang keempat, seperti biasa, kita ambil aplikasi buat hidup kita yang praktis ya. Baik, kita akan belajar tentang latar belakang Yesus kenapa menyinggung hukum ke-6. Kita sudah belajar minggu lalu bahwa Yesus pertama memulai khotbah di atas bukit, khotbah yang sangat terkenal di seluruh dunia, yaitu 8 ucapan bahagia. Dan setelah Yesus mengucapkan 8 ucapan bahagia, Yesus berkata dalam Matius 5:17 dilanjutkan dengan kata, janganlah kamu menyangka aku meniadakan hukum Taurat. Kemudian di dalam Matius 5 ayat 21, Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Lalu dia singgung hukum ke-7 dan seterusnya. Jadi kalau saudara belajar Alkitab, saudara harus kritis.
Kalau saudara lihat strukturnya, saudara akan bisa meraba, merasakan latar belakangnya suasana pada waktu itu ya. Mengapa Yesus setelah bilang, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka cita karena kebenaran, ya karena dosa. Lalu Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka. Dan Yesus lalu bilang, saya mau menerangkan tentang hukum ke-6, hukum ke-7. Nah, dengan berpikir kritis, kita akan bisa meraba apa yang terjadi di belakangnya. Perhatikan kata kunci ini ya. Yesus dalam Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa kata lain untuk hukum Taurat atau kitab para nabi? Itu adalah perjanjian lama. Jadi Yesus mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menghilangkan kitab perjanjian lama. Jadi dari kata ini kita bisa mengerti bahwa banyak orang tidak suka Yesus karena dikira Yesus ini mengacak-ngacak ajaran di perjanjian lama. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa latar belakang setelah Yesus mengajarkan 8 ucapan bahagia ini, ada kritik yang muncul. Dan kritiknya adalah bahwa Yesus ini kok nggak mengajarkan Taurat, kok bilangnya miskin di hadapan Allah akan dapat surga. Jadi ahli agama merasa bahwa ajaran Yesus tidak sesuai dengan perjanjian, dengan hukum Taurat. Atau dalam bahasa hari ini biasa kita bilang begini, perjanjian lama beda dengan perjanjian baru beda dengan perjanjian lama. Baik, jadi latar belakang dengan memahami ini, kita bisa mengerti kenapa Yesus mau mengajarkan arti 10 hukum dengan lebih dalam untuk membetulkan salah paham ya. Nah, saya ambil contoh beberapa salah paham pada zaman itu ya. Orang Farisi, orang guru-guru agama pada waktu itu biasanya banyak mengajarkan pendapat agama atau tradisi agama yang sebenarnya tidak begitu maksud Alkitab. Contoh di dalam Markus 7 ayat 1 dan 4 dikatakan orang Farisi dan ahli Taurat itu biasanya mereka suka kalau pulang dari pasar harus cuci, membersihkan badan. Dan itu bukan karena kebersihan, karena agama. Ya, dan mereka melakukan banyak tradisi yang lain, misalnya cuci cawan, cuci kendi, perkakas, tembaga, dan seterusnya. Hukum ketujuh, ya hukum ketujuh kita tahu bunyinya jangan berzina. Tetapi orang Farisi selalu menganggap bahwa kalau berzina itu adalah tidur dengan perempuan lain. Dan mereka membawa kasus seorang perempuan yang ketangkap berzina untuk menguji Yesus. Ya, mereka selalu menabrakkan antara Yesus dengan hukum Taurat atau menabrakkan perjanjian lama dengan perjanjian baru, kira-kira begitulah ya. Ada seorang ketangkap berzina dan mereka bilang hukum Taurat bilang harus dilempari batu. Apa pendapatmu tentang hal ini? Kan ditabrakin kan namanya. Dan nanti kita minggu depan akan belajar tentang hukum ketujuh, apa arti sebenarnya dari jangan berzina. Kemudian contoh lain adalah hukum hari Sabat ya, dipahami secara eksplisit atau huruf-huruf saja ya. Yohanes 7 ayat 23 24 Yesus berkata, jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, ya orang Yahudi boleh melakukan sunat pada hari Sabat dan mereka tidak melanggar hukum Musa. Yesus bilang, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seseorang pada hari Sabat? Jangan menghakimi apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, menghakimi apa yang nampak dalam bahasa Greka, bahasa aslinya Perjanjian Baru adalah opsis, atau yang terlihat secara luar ya. Jadi orang Farisi, orang ahli Taurat pada zaman itu selalu agama itu ditafsirkan secara hurufiah, arti yang eksplisit. Mereka menafsirkan bahwa hukum itu mengatur kelakuan, tidak mengatur pikiran,
hanya mengatur yang kelihatan, tidak mengatur hati manusia. Itu sebabnya Yesus berusaha membenarkan situasi ini ya. Mari kita masuk bagian kedua, kita belajar dua istilah yang penting, yaitu makna eksplisit dan implisit dalam hukum Taurat. Apa itu eksplisit atau tersurat? Implisit itu tersirat ya bahasa Indonesianya. Nah, hukum ke-6 dari 10 hukum berbunyi jangan membunuh, bukan? Dan Yesus karena disangka mengacaukan hukum Taurat, ya mengubah perjanjian lama dengan ajaran yang baru. Perhatikan Yesus cara mengajarnya. Matius 5:21, Yesus berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Yesus sedang mengutip hukum 10 hukum yang diberikan Tuhan lewat Musa. Ya, dan hukum ke-6 ini mengatakan jangan membunuh, dan ini punya arti yang hurufiah, yaitu jangan tusuk orang, jangan bikin orang jadi mati, itu maksudnya. Dan hukum ini berarti hukum ini mempunyai makna hurufiah, yaitu eksplisit ya, yang tersurat. Tetapi, nah Yesus menggunakan kata tetapi di dalam Matius 5:22. Jadi kalau saudara membaca Alkitab, perhatikan kata-kata sambung ini ya. Tetapi, artinya Yesus sedang mengatakan sesuatu yang sebaliknya, atau lebih dalam, atau diperjelas ya, atau kebalikannya. Matius 5:22 Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu. Oke, jadi untuk hukum ke-6, saya mau bilang sesuatu kepada kamu. Begitulah maksud Yesus ya. Dan Yesus bilang setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum karena dia membunuh juga. Jadi Yesus sedang mengajarkan makna yang tersirat atau makna yang implisit. Jadi saudara sekalian, setiap hukum Tuhan itu punya makna tersurat dan makna tersirat. Orang-orang yang beragama secara formalitas biasanya suka makna yang tersurat, tidak memahami makna yang tersirat. Dan Yesus mau kita berubah. Jadi kita belajar dari cara Yesus mengajar, yaitu hukum tersurat dan hukum yang tersirat. Dengan hukum yang tersurat dengan Yesus mengatakan jangan membunuh. Oke? Tetapi ketika Yesus mengatakan setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum, Yesus sedang menerangkan makna yang lebih dalam. Sebagai orang-orang anak-anak Tuhan, kita harus belajar yang lebih dalam juga ya, selain yang tersurat. Yesus mengatakan mengajarkan makna implisit atau yang lebih dalam dari hukum 10 hukum Tuhan. Tujuannya apa? Yesus mengatakan di dalam Matius 5:20, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup orang ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Wah, ini ayat kan penting kan? Kalau kita tidak bisa masuk surga kalau hidup keagamaan ini kita tidak lebih benar daripada guru-guru agama. Apa maksudnya? Yang Yesus maksudkan adalah, nah saudara perhatikan kata ini, tidak lebih benar dalam bahasa Greka, kalau saudara punya kamusnya, saudara bisa buka, itu yang digunakan adalah kata dikaisune, artinya kemurnian hidup dan cara berpikir yang benar tentang hukum Allah. Jadi dengan kata lain, Yesus berkata, kalau cara kamu beragama tidak suci pikirannya, tidak benar pemahamannya tentang 10 hukum, kamu itu seperti guru-guru agama itu, dan kamu tidak bisa masuk kerajaan sorga. Jadi kalau begitu, memahami makna yang lebih dalam dari 10 hukum adalah penting, bukan? Itulah yang akan kita pelajari ya. Baik, untuk memperjelas apa maksudnya makna tersurat dan makna tersirat atau eksplisit dengan implisit. Contoh saudara sekalian,
Kalau kita tahu bahwa peraturan lalu lintas salah satunya mengatakan semua pengendara harus yang mengendarakan kendaraan roda 4 harus pakai sabuk pengaman. Apa artinya? Secara hurufiah eksplisit memang kita harus pakai sabuk pengaman, tetapi secara implisit apa? Supaya aman dan selamat, ya. Kalau di sekolah, di guru mengatakan jangan terlambat datang ke sekolah, dan kalau terlambat akan dihukum. Itu kan yang tertulis, tetapi apa maksud di balik peraturan itu? Supaya murid-murid jadi orang disiplin, sukses, dan dapat dipercaya orang. Jadi eksplisit dan implisit, ya. Baik, saya berikan contoh. Satu kali saya pernah duduk di kursi belakang mobil dan tabrakan, ya. Saya nggak pernah, kalau saya duduk di depan mobil, saya selalu pakai sabuk pengaman. Tetapi kalau duduk di kursi belakang, saya nggak pernah pakai. Kenapa? Karena polisi nggak akan tangkap saya. Jadi saya pakai pengaman karena takut ditangkap polisi. Saya tidak mengerti maksud yang lebih dalam daripada sabuk pengaman. Saya menuruti hukum ini secara eksplisit. Saya hanya takut sama polisi. Saya bukan cinta kepada hukum. Satu kali saya keluar negeri dan saya duduk di belakang dan jalan tol. Cepat semua kendaraan berjalannya ngebut sekali. Di depan kami tiba-tiba terjadi tabrakan dan supir yang membawa saya tidak keburu ngerem. Dia sudah berusaha ngerem, tetapi mobilnya meluncur keras dan menghantam mobil di depan. Setelah menghantam mobil di depan, mobil kami dihantam lagi oleh mobil yang datang dari belakang. Jadi tabrakan depan dan belakang. Dan saya terlempar ke depan, leher saya tertekuk, dan untuk selama 3 hari leher saya sakit. Dan tetapi saya waktu periksa leher saya untung tidak patah, ya. Puji Tuhan hari ini saya masih hidup, selamat. Dan sejak peristiwa itu, saya menyadari bahwa betapa baiknya sabuk pengaman itu akan menyelamatkan nyawa saya. Sekarang kalau saya duduk di belakang, saya akan pakai sabuk pengaman. Apakah ada polisi atau tidak ada polisi? Jadi dulu saya mengerti hukum ini secara eksplisit, sekarang saya memahaminya secara implisit. Saya bukan menurut yang tersurat, tetapi saya mengerti apa yang tersirat. Jadi saya bertobat. Jadi saudara sekalian, inilah yang saya ingin saudara mengerti tentang kata tersurat dan tersirat, eksplisit dan implisit, ya. Baik, sekarang dengan memahami itu, kita lanjut belajar apa makna tersirat dalam hukum ke-6, jangan membunuh. Kita akan belajar cara Yesus menerangkannya, ya. Nah, makna tersurat yang jelas, yang eksplisit, yang secara hurufiah adalah apa? Menghilangkan nyawa orang, ya, misalnya menggugurkan kandungan, lalai sehingga orang lain, menyebabkan orang lain mati, ya. Dan ini semua termasuk membunuh. Dan ini kita jelas tahu, dan ini akan orang-orang seperti ini akan dihukum. Dan jadi itu sebabnya kita tidak akan memperpanjang penjelasan secara tersurat. Jangan membunuh, jelas sekali. Baik, sekarang kita akan coba memahami hukum ke-6, jangan membunuh secara implisit. Nah, Yesus menjelaskan hukum ke-6 dengan berkata, Matius 5 ayat 22 kita perhatikan. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa artinya, saudara sekalian? Mari kita belajar, ya. Kata marah dalam bahasa aslinya disebut orgizo. Artinya to arouse to anger, to be provoked to anger. Bahasa Indonesianya kita bisa terjemahkan kalau kita marah karena tersinggung.
marah karena kesal atau karena keki, marah karena dirugikan. Itu artinya kita sedang orgiso. Jadi Yesus mengatakan, kalau kamu marah karena tersinggung, karena kesal, kamu sedang membunuh. Apa kata yang kedua yang Yesus gunakan yang sama dengan membunuh? Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, dalam bahasa aslinya itu sebenarnya digunakan raka. Ya, dan siapa yang berkata jahil, dalam bahasa aslinya disebut moros. Raka artinya otaknya kosong ya. Dalam bahasa sehari-hari orang suka bilang goblik ya, tanda bintang ya. Saya jangan mengucapkannya, nanti saya bersalah juga ya. Jadi geraka itu sama dengan kita bilang orang kamu otaknya kosong, kamu otaknya go. Lalu moros artinya bejat, tidak bertuhan, kafir ya, nggak becus. Jadi dengan kata lain, kalau kita memaki orang itu membunuh. Yesus lebih lanjut mengatakan begini ya dalam Matius 5 ayat 23 sampai 25 ya. Sebab itu, jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Wah, jadi ada unek, ada ganjelan terhadap seorang saudara. Kalau kamu lagi berbakti dan ada ganjelan, katanya apa? Berhenti berbakti, kamu pergi. Ayat 25 katanya apa? Segeralah berdamai dengan lawanmu. Jadi Yesus mengatakan seseorang yang punya ganjelan di dalam hati, membenci, mendendam, dan belum mengampuni, sama dengan membunuh. Jadi Yesus mengatakan arti tersirat yang lebih dalam dari kata jangan membunuh adalah apa? Marah secara emosional, kesal, tersinggung. Yang kedua, memaki dengan kata kasar, kata tajam, kata kotor. Ya saudara mengertilah apa itu ya, kata-kata kasar, kata tajam, ya, kata kotor. Dan mungkin juga nadanya ya, orang memaki biasanya nadanya tinggi atau rendah? Biasanya tinggi ya. Kemudian yang ketiga, membenci dalam hati itu termasuk membunuh. Saya dapati di internet bahwa memang marah itu atau benci memang mengganggu kesehatan. Ya, mengganggu kesehatan orang yang membenci ya. Jadi di dalam fakta internet saya dapatkan begini katanya, kebencian menimbulkan masalah kesehatan. Marah 5 menit saja, marah ya. 1, menurunkan imun sistem selama 6 jam. Bisa menyebabkan stroke dan gangguan jantung. Bisa menyebabkan gangguan tidur dan mendatangkan berbagai penyakit. Jadi betul nggak Yesus mengatakan bahwa marah, benci adalah membunuh? Iya, betul sekali. Kemudian kita diberitahu oleh Alkitab memang kata-kata itu bisa membunuh. Lidah adalah alat pembunuhan. Ya. Yakobus 3, 5, dan 6 katakan begini, demikian juga lidah. Walaupun anggota kecil dari tubuh, tapi tak dapat memegahkan perkara yang besar, lihat betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia adalah suatu dunia kejahatan, ya, dan dia bisa menyalakan api neraka. Oke, jadi lidah ini barang kecil, bisa memuliakan Tuhan, bisa menghibur orang, memberi semangat, mendorong supaya maju, tetapi bisa membunuh orang, menyakiti orang, bisa membuat orang jadi bunuh diri, depresi, ya, hidupnya hambar karena lidah salah digunakan. Jadi lidah lebih jahat daripada pisau. Kemudian kita belajar dari Alkitab ya, sisi lain yang yang Alkitab ajarkan. Kita percaya bahwa Alkitab adalah ilham dari Yesus, jadi ini juga adalah ajaran Yesus ya. Cara membunuh yang lain adalah kata Alkitab apa? Merusak tubuh dan kesehatan. Ya, 1 Korintus 3, 16, 17 Paulus bilang apa? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah,
maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Jadi kalau merusak tubuh kita sama dengan membunuh diri, dan membunuh adalah kejahatan. Tuhan akan hukum. Jadi apa saja yang bisa merusak tubuh? Saya singgung sedikit ini, begadang, kurang tidur bukan? Ya, bekerja berlebihan, ya, overwork, makanan yang merusak, ya, rokok, alkohol, makanan yang Tuhan bilang tidak boleh. Apa itu? Ya, dalam Efesus 5 ayat 18 ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Jadi dengan kata lain, mabuk oleh kecanduan oleh alkohol. Nah, rokok juga ya. Walaupun rokok tidak disebutkan di dalam Alkitab, tetapi rokok kan menimbulkan kecanduan ya, mabuk. Jadi rokok, alkohol adalah barang yang dilarang oleh Tuhan. Kalau siapa yang memakai barang-barang ini, dia sedang membunuh diri. Dan ini juga makanan yang Tuhan bilang, kalau kamu makan ini, kamu bunuh diri ya. Tidak boleh dimakan. Babi, kelinci, tikus, hewan, burung liar ya. Imamat 11, ayat 4 dan 17, saudara bisa baca ini ya. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan ya. Unta, ya, kemudian pelanduk, ya, kelinci dan sebagainya. Saudara bisa baca dalam Imamat 11 ya. Burung-burung liar ya, anjing nggak boleh dimakan. Tetapi orang yang memakan ini sedang memakan makanan verboden dari Tuhan ya. Baik. Tetapi ini juga makanan yang orang Kristen suka lupa, yaitu Tuhan bilang tidak boleh makan lemak hewan. Tidak boleh makan jeroan ya. Imamat 3, 15, 16 ya. Dan lagi yang ini tidak boleh dimakan ya, 2 buah pinggang lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati. Jadi rongga perut itu enggak boleh dimakan. Keluarkan semua, bakar di atas mezbah, itu hanya untuk Tuhan ya. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam jeroan itu banyak sekali lemak, banyak sekali kolesterol. Jadi ini adalah makanan yang verboden. Kemudian ya, makanan apa lagi yang forbidden kata Tuhan? Darah, hewan yang mati tanpa keluar darah, ya, hewan yang digebuk dulu, pingsan, dipotong, itu adalah makanan-makanan yang membahayakan kesehatan ya. Kisah para Rasul 15 ayat 29, para rasul perjanjian baru menasihatkan, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan, dan seterusnya. Jadi hewan kalau tidak mengeluarkan darah itu adalah makanan yang membahayakan kesehatan. Bagaimana dengan darah? Ya, atau marus, itu adalah makanan yang Tuhan bilang forbidden. Jadi kita sudah belajar tadi bahwa dengan tidak menjaga kesehatan, makan sembarangan, kerja sembarangan, kita juga membunuh. Yang kelima, terakhir, Alkitab juga mengajarkan bahwa membunuh itu juga adalah berfoya ya, dan membiarkan penderitaan. Yakobus 5 ayat 5 dan 6 kita baca, dalam kemewahan kamu telah berhidup untuk berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar dan tidak dapat melawan kamu. Dengan kata lain, Yakobus bilang hidup berfoya-foya, memuaskan nafsu sendiri, semua uang dipakai untuk memuliakan diri, sementara orang lain menderita, kamu sedang membunuh. Jadi sebagai ringkasan, saudara sekalian, kita sudah belajar apa arti jangan membunuh. 1, arti tersurat adalah menghilangkan nyawa orang. Arti yang tersirat adalah 1, marah secara emosional, 2, memaki, 3, membenci, 4, merusak kesehatan sendiri. Yang kelima,
berfoya-foya, dan membiarkan orang lain menderita. Semuanya adalah termasuk membunuh. Nah, saudara sekalian, sekarang mari kita ambil aplikasi sedikit ya. Nah, untuk aplikasi sebenarnya kita bisa belajar banyak ya. Misalnya kita bisa aplikasikan di bidang kesehatan, tetapi hari ini saya akan mengambil aplikasi di lidah kita ya. Saya mau ambil aplikasi bahwa di dalam keluarga dan mendidik anak seringkali kita melakukan pembunuhan. Ya. Bagaimana cara kita membunuh keluarga kita? Dengan cara membentak, bukan? Dengan bicara nada tinggi, dengan memaki dengan kata kasar, dengan menyakiti hati anak-anak kita, dan memarahi dengan emosional anak-anak kita atau keluarga kita. Dan itu akan menghancurkan hati orang yang kita marahi. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup saya ingin menceritakan sebuah pengalaman saya dalam mendidik anak, pertobatan saya dalam mendidik anak, supaya ini menjadi inspirasi, siapa tahu buat saudara. Waktu saya kecil, waktu anak-anak saya masih kecil, saya kurang tahu cara mendidik anak. Saya dulu kalau nakal, papa saya selalu pakai ikat pinggang atau sapu lidi, dipukul kita, digebuk ya, selalu begitu. Jadi waktu saya punya anak dan saya tidak banyak belajar Alkitab, cara yang saya tahu adalah setiap anak nakal, saya tarik ikat pinggang, lalu saya hantam pantat mereka, kaki mereka, sampai mereka berteriak-teriak, sampai menangis, ya, menjerit-jerit. Saya bikin mereka jadi ketakutan. Dan suatu hari waktu saya masuk ke dalam kamar, anak-anak datang mau memeluk saya pegang pinggang, saya mau buka ikat pinggang, tetapi anak-anak langsung mundur. Mereka kira saya mau menghukum mereka. Pada saat itulah saya sadar bahwa anak-anak itu setelah saya bikin menjadi takut, bukan penurut. Dan suatu hari saya bertobat. Saya merasa menyesal bahwa membuat anak-anak saya ketakutan, saya telah membunuh mereka. Saya belajar bahwa, oh, nada saya terlalu tinggi dalam memarahi anak. Dan saya ingat suatu hari saya membaca sebuah buku yang bagus. Bukunya kalau saya tidak salah ingat, Adventist Home by Ellen White. Buku yang bagus sekali tentang cara mendidik anak. Saya membaca satu statement dalam tulisannya dikatakan begini, barang siapa yang mendidik memarahi anak dengan mata yang melotot, dengan amarah yang mendidih, dia sedang menjadikan anaknya penjahat dan pemberontak. Wah, waktu saya membaca kutipan ini, saya terdiam, merenung betapa jahatnya saya. Dan sejak hari itu saya ingin berubah. Saya bilang, tolong Tuhan, saya ingin keluarga saya lebih damai. Ajari saya mengendalikan lidah saya. Saya nggak boleh membunuh anak-anak saya. Dan saya bertobat. Sejak hari itu saya belajar cara mendidik anak yang baru. Saya tidak pernah marah pada waktu saya marah. Saya biasanya kalau marah sama anak saya tunda 1 jam, saya tunda besoknya, malam harinya, atau besoknya. Dan suatu kali, saya selalu ajak anak saya untuk berdoa dulu sebelum saya bicara. Dan cara itu benar-benar mengubahkan anak-anak saya. Satu kali saya keluar negeri, dan saya titipkan anak saya kepada neneknya, mama saya. Dan waktu saya pulang, betapa sedih saya. Sebab neneknya ngeluh, anak saya itu menjadi liar waktu saya pergi. Mereka mempermainkan pembantu kami, dia jahat sama adiknya, berkata kasar, saya dapat laporan dari mama saya, dapat laporan dari pembantu. Oh, saya sedih sekali, saya kecewa, tetapi saya tidak langsung marah. Ya, kita bicara biasa, makan, besoknya saya baru panggil mereka. Saya bilang, nak, saya ingin berbicara. Dan waktu saya bilang mau berbicara, nada saya berwibawa, tetapi saya tidak emosional. Dan anak-anak itu sudah mulai melirik muka saya dan mereka mulai mengerti ada sesuatu yang salah ini.
Dan waktu kita berbicara, saya tatap mereka, saya bilang, sebelum saya mengatakan sesuatu yang penting, boleh kita berdoa dulu? Dan kita berdoa. Dan saya terangkan, saya sedih, saya mendengar laporan bahwa kamu berbicara kasar, kamu begini, kamu begitu. Apakah benar ini? Mereka terdiam. Dan mereka bilang, iya, itu kami lakukan. Terus saya bilang, Tuhan menitipkan kamu sama saya. Saya ingin minta kamu untuk membuang semua kelakuan yang jelek itu. Mau nggak kamu? Dan anak-anak itu dengan air mata berlinang, mereka bilang, mau. Dan mereka peluk saya dan mereka bilang sama saya, Dedi, bantu kami untuk jadi anak-anak yang baik. Betapa terharunya hati seorang ayah ketika anaknya bilang, bantu kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Jadi saudara sekalian, buku yang saya baca, cara saya berbicara dan marah telah mengubah keluarga saya selamanya. Jadi damai, anak-anak lebih penurut. Jadi hari ini saya berbahagia dan bersyukur kepada Tuhan bahwa saya pernah belajar topik tentang jangan membunuh ini. Dan itu telah mengubah hidup saya selamanya. Hidup keluarga kami selamanya. Saya berharap saudara sekalian, pelajaran malam hari ini juga akan mengubah hidup saudara, keluarga saudara, lingkungan kerja saudara selamanya. Mari kita tunduk kepala sebelum kita masuk tanya jawab. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kedalaman maksud firman Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk memandang lebih dalam, mau belajar lebih baik. Apa yang Tuhan maksud dengan 10 hukum-Mu, supaya kami tidak menurutinya hanya secara luar, tetapi kami ingin diubahkan olehnya, mengerti maksud Tuhan di balik semua perintah-perintah-Mu. Di dalam perkumpulan ini, para pendengar sekalian, ada yang sedang sakit, ada yang bergumul, ada yang mengalami beban hidup yang berat, ada yang rumah tangga dalam masalah. Tuhan dari surga melihat kami. Bantu kami untuk bertobat. Dan biarlah hidup kami berubah, keluarga kami berubah, dan untuk selamanya kami akan menjadi anak Tuhan yang baik. Dan kami boleh disebut orang-orang yang beruntung karena belajar firman. Sertai kami dalam tanya jawab berikutnya, terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami minta semua ini. Amin. Terima kasih saudara sekalian, saya kembalikan kepada